Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, di hari Sabtu yang habis pulang kerja santai, kita akan membahas kembali lagi bicara tentang kelapa sawit. Dan pembahasan kali ini adalah menjawab pertanyaan seorang petani yang bertanya, apakah bisa Pak Pendi bahwa pupuk organik murni itu bisa menyeimbangi ataupun penggunaan pupuk kimia? Yang pada hari ini pupuk kimia luar biasa mahal. Kalau kita seandainya punya sumber daya pupuk organik, dalam hal ini mungkin kotoran hewan, karena ada beberapa sahabat Brunel juga bertanya, memiliki kotoran kambing jumlahnya yang cukup banyak, apakah bisa produksinya itu tinggi? Saya bilang bahwa penjelasannya seperti ini, bahwa kebutuhan dasar unsur hara tanaman kelapa sawit adalah cukup besar. Tidak seperti tanaman-tanaman musiman, tanaman-tanaman sayuran yang butuh hanya mungkin 28 hari ataupun 32 hari saja. Namun bahwa kebutuhannya besar untuk bisa menghasilkan nisbah ataupun menghasilkan tandan buah segar, maka unsur hara yang diperlukan untuk membentuknya, baik membentuk buahnya dan mempertahankan fisik tanaman itu sendiri, maka membutuhkan unsur hara yang besar. Ketika pupuk kimia hari ini mahal, maka pilihannya berada pada pupuk-pupuk alternatif. Lah, bisa nggak menggunakan pupuk organik? Jawabannya adalah bahwa bisa, dengan catatan bahwa jumlahnya harus tercukupi. Dalam hal ini memang kalau bercerita tentang pupuk organik, sebagai contoh kandungan yang besar adalah janjangan kosong. Dengan kadar nitrogen 1 ton janjangan kosong aja setara dengan 7 kilo urea. Dan kadar kaliumnya setara dengan 19,3 kilo KCl, cukup besar. Itu pun 1 ton, dalam artian 1 ton yang dibagi mungkin satu pohon 300 kg sampai 400 kg, tergantung umurnya. Lah, bicara tentang pupuk organik ini, apakah kotoran ternak bisa? Jawabannya adalah bisa saja. Namun kembali lagi bahwa jumlahnya. Di dalam membahas kotoran hewan untuk sebagai sumber daya, sumber unsur hara yang nanti diperlukan tanaman kelapa sawit, kita tidak bisa terlepas dari jumlahnya. Maka kalau ada pupuk organik yang mengatakan kita hanya butuh sesendok, 2 sendok, bahkan cuma dicairkan cerit saja bisa menghasilkan yang besar, itu adalah omong kosong. Tidak akan mungkin bisa. Akan bisa jika jumlahnya besar. Karena balik lagi, tidak akan mungkin ada besar jika diberikan hanya sedikit saja. Ini adalah penjelasan dari Brunel bicara tentang pupuk organik. Nah, akan tetapi ketika para petani dan para planter semuanya bicara tentang pupuk organik, kemudian membicarakan, Pak Pendi, kalau saya berganti dengan pupuk organik, toh ujung-ujungnya harus beli. Maka kembali lagi, angka yang signifikan untuk kotoran hewan untuk digunakan tanaman kelapa sawit jumlahnya juga cukup banyak. Jumlahnya cukup banyak, harganya juga cukup mahal. Kotoran pupuk organik per kilogram sudah berapa? Anggap saja lah, misalnya 1 kilo Rp1.000 atau Rp2.000. Kandungannya apa? Dalam satu pertanyaan sahabat The Brunel adalah bagaimana kalau saya punya kandang kambing? Kalau kita perhatikan, kadar nitrogennya hanya 0,7%, kadar P2O-nya, P2O5-nya hanya 4%. Kalium oksidanya hanya 0,25%, kalsium oksidanya hanya 0,4%. Angka yang sangat sedikit sekali. Namun bahwa apakah ini tidak bisa digunakan? Jawabannya bisa digunakan. Tapi kembali lagi, jumlahnya harus banyak. Sekali lagi, jumlahnya harus banyak. Mau pakai kotoran hewan kambing lah, ini contohnya ini adalah kambing. Kemudian sapi, ayam, itu bisa saja digunakan, monggo saja. Karena bahwa di dalam jumlah unsur hara ini ya segini gitu loh. Artinya jumlahnya hanya sedikit saja. Yang tidak mungkin hanya menggunakan sekilo kotoran kambing hasilnya wow, itu juga nggak akan mungkin. Jadi penggunanya juga harus banyak. Ketika menggunakan harus banyak, di dalam penggunaan bahan organik ini, kembali lagi, kalau Bapak Ibu semuanya bicara tentang karbon per nitrogen rasio, yaitu adalah menandakan kematangan bahan. Jangan pernah menggunakan pupuk organik ini dalam kondisi yang mentah, di mana bahwa karbonnya atau seratnya itu masih kasar, masih mentah dibanding dengan nitrogen yang ada. Maka CN rasio adalah menandakan kematangan dari bahan itu sendiri. Jika memang belum matang, jangan coba-coba untuk menggunakannya.
Pernah kita bahas di dalam satu vlog The Brondol bicara tentang bagaimana Pak Pendi kalau seandainya kotoran sapi dari kotoran sapi yang dari kandang kita tambahkan ke lapangan, apakah bermasalah bagi tanaman kelapa sawit? Jawabannya akan bermasalah. Bahwa kotoran hewan ketika CN rasio atau matangnya bahan yang ditandai dengan bahannya masih mentah diaplikasikan ke lapangan, yang terjadi adalah adanya denitrifikasi. Artinya bahwa unsur hara yang harusnya diserap oleh tanaman kelapa sawit kita malah digunakan bakteri untuk mendekomposisi kotoran hewan itu sendiri. Walaupun toh ujung-ujungnya juga akan dikembalikan, akan diserap oleh tanaman itu sendiri. Namun kita bicara tentang penyerapan unsur hara adalah bicara tentang waktu dan kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Sehingga namun di sisi lain penggunaan bahan organik ini selain memberikan unsur hara yang besar, artinya jika jumlahnya besar, kalau misalnya nitrogennya 0,7%, tapi kalau pemberiannya per pokoknya 100 kilo atau satu karung kemudian dibelah saja, ini sekedar informasi saja. Kalau misalnya Bapak Ibu semua mau pakai pupuk organik, ini pakai karung kecil-kecil seperti ini, kemudian dibelah tengahnya, letakkan saja. Misalnya ini ada tanaman kelapa sawitnya, kemudian dia itu udah letakkan sebelah sini dan letakkan sebelah sini saja. Karena ini akarnya akan pergi ke sini, akan merambat ke mencari unsur hara ke sini. Artinya tetap dibuka saja. Kenapa Pak Pendi tidak boleh ditebar-tebarkan saja? Untuk menghindari, apakah ada kelemahannya? Ada kelemahannya penggunaan pupuk organik ketika memasuki musim kemarau. Ketika musim kemarau yang panjang, maka bahan organik ini atau pupuk organik sendiri, baik kotoran hewan, khususnya yang bawa granuler, misalnya kayak kotoran kambing, itu kalau sudah kering total, sangat ringan sekali. Begitu kena hujan deras, maka dia akan naik semuanya dan akan terbawa oleh aliran permukaan. Untuk mengantisipasinya, Bapak Ibu semuanya, kita bisa menggunakan karung. Karena pada dasarnya bahwa akar bergerak juga pasti akan mendekati unsur hara. Maka ketika karung-karung diletakkan di sekitar, misalnya ini anggap aja ini view atas, ini tanaman kita, ini tanamannya. Kemudian Bapak Ibu semuanya letakkan karungnya di sini, misalnya kecil-kecil di sini. Nah, ini. Maka akarnya juga pasti akan merambat ke sini semuanya. Nah, ini akan ini. Karena bahwa kembali lagi ke pergerakan akar, bahwa akar bergerak salah satunya adalah mendekati unsur hara dan kelembaban. Sehingga begitu dia diletakkan, dia akan lembab. Benang merahnya. Pertanyaannya, apakah bisa bahwa budidaya kelapa sawit itu menggunakan pupuk organik? Saya jawabannya adalah bisa. Tapi jumlahnya harus banyak. Ketika kita hanya ngomongin beberapa produk itu cuma disiramkan secuil, setengah gelas disiramkan, hasilnya wow, itu ya jelas nggak mungkin. Kemudian sekarang banyak beredar juga pupuk-pupuk organik yang ditambah dengan pupuk hayati. Apakah itu menguntungkan? Menguntungkan jika, sekali lagi, jika pertama bahwa di lapangan piringan kita ataupun lahan kita itu menjadi habitat yang bagus bagi mikroorganisme yang diberikan. Jika memang sudah gersang, mau diapa-apain juga akan susah. Maka penambahan pupuk organik murni ke lahan yang gersang, misalnya yang lahan berpasir, maka dia akan bagus. Ditambahi bahan organik dulu, mungkin akan menjadikan habitat tertentu, baru dimasuki dengan menggunakan bakteri. Sah-sah saja. Namun begitu kita cerita lahan berpasir, kemudian ditambah bakteri, apakah bakterinya bisa hidup di situ dengan kadar pasir yang terlalu tinggi? Ini juga harus menjadi telah-telah besar bagi kita seorang petani. Jangan sampai kita itu terperangkap dalam sebuah mindset bahwa penggunaan pupuk organik akan meningkatkan produktivitas tanpa melihat jumlahnya. Sekali lagi, tanpa melihat jumlahnya. Ada beberapa di pasaran hanya 1 sendok, hanya secuil saja, wow, hasilnya tidak mungkin. Kalau misalnya pupuk kambing segini aja, kadarnya segini, kemudian kita berikan dalam bentuk misalnya 100 kilo yang dimasukin karung menjadi 4, 25, 25, ya tetap akan memberikan unsur hara yang bagus. Karena bahwa ingat, pupuk organik ini tidak hanya sekedar memberikan unsur hara, namun ada sebuah efek yang akan kita nikmati, yaitu adalah perbaikan struktur tanah, yang ujung-ujungnya adalah bagaimana struktur tanah yang ada itu akan menjadi lebih bagus untuk memudahkan perakaran itu berkembang dengan baik. Ini yang harus kita pahami. Jangan berpikir bahwa pupuk organik kadarnya besar, hanya setengah sendok itu bisa menghasilkan tonase sekian besar. Saya bilang
Ada di salah satu vlog The Brondel, karena setiap malam juga tak baca, Pak Pendi dulu mengatakan anti organik. Pendi bukan anti organik, tapi bahwa di dalam bisnis kelapa sawit juga kita harus menghitung modal. Kita bisa bayangkan penggunaan 100 kg kotoran kambing per kilogram berapa. Kalau kita punya kandangnya, no comment, sah-sah saja. Anda punya misalnya peternakan ayam, hasil kotoran ayamnya kemudian diberikan menjadi pemupukan, ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Malah justru tambah bagus. Karena bahwa benang merah di dalam pemupukan tanaman kelapa sawit yang terbaik adalah kombinasi antara organik sama anorganik. Ketika kita ngomongin kita ngomongin kimia saja, urea, KCL, rock fosfat, semuanya pasti nanti akan ada minusnya pada suatu tentu tanpa adanya bahan organik yang mumpuni. Ini yang menjadi catatan kita semuanya. Intinya benang merahnya adalah apakah pupuk organik untuk tanaman kelapa sawit hasilnya bisa menyamai dengan menggunakan pupuk kimia? Jawabannya adalah bisa. Jika jumlahnya cukup dan jumlahnya cukup yang diberikan untuk tanaman kelapa sawit. Namun jumlahnya yang cukupnya adalah cukup besar. Yang mana bahwa cukup besar ini juga memakan modal jika kita harus beli. Jangan sampai kita hanya mindset bahwa harus organik. Karena pada hari ini belum ada pembedaan harga tandan buah segar, apakah TBS yang organik ataupun tandan buah segar yang tidak organik, itu tidak ada yang membedakan. Kecuali sayuran organik harganya jauh lebih tinggi. Sayuran yang konvensional mungkin harganya relatif lebih murah. Tapi kelapa sawit tidak ada bedanya. Itu yang harus saya jelaskan pada sore hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita, dan memudahkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam sehat bagi kita semuanya. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.